Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel Sulhan Farm. Kali ini saya ingin membagikan tips perawatan bibit. Mungkin ini bisa ada manfaatnya nanti bagi rekan-rekan, teman-teman dimanapun berada yang bergerak di bidang segmen pendederan. Adapun pengalaman kita di sini tentang perawatan benih pendederan yang kita tebar kemarin, mulai ukuran 1-2 untuk kita pelihara nanti sampai umur 2 bulan. Untuk target besarnya nanti setelah 2 bulan, rencana kita bisa dapat sekitar 30 ekor isi sekilo, 25 atau 30 ekor isi sekilo. Biasanya yang kita lakukan di sini, kita mulai dari benih 1-2 kita budidayakan atau kita pelihara sekitar 2 bulan. Jadi adapun terlihat di sini di kolam besar ini luasannya sekitar 900 meter persegi. Itu telah kita tebar bibit dari 12 hari yang kemarin sekitar 200.000 ekor yang dari ukuran 1-2 cm, dan sekarang sudah menginjak umur sekitar 12 hari, sudah ukurannya sekitar 5-6 cm. Untuk pertumbuhannya begitu ekstrim karena dari 1-2 ke 5-6 itu hanya butuh waktu hanya 12 hari. Itu bisa kita lihat bibitnya juga nanti begitu sehat-sehat. Dan apabila teman-teman nanti bergerak di segmen pendederan, mungkin bisa sebagai referensi gimana caranya supaya di segmen perawatan bibit itu sendiri terjadi pengiritan, masalah pakan, pertumbuhan cepat dan tahan penyakit. Mungkin nanti saya bisa jelaskan untuk tata caranya atau solusinya. Mari kita lihat sama-sama dulu. Untuk sekarang ini kebetulan ini ada rekan kita yang lagi memberikan makan. Jika serok dulu, dan cenderung bibitnya agak kurang kumpul karena pakan alami di dalam kolam ini masih tersedia. Kita serok dulu sedikit. Nah, ini untuk besar bibitnya seperti ini, dia gemuk-gemuk. Serap lagi nih, serap nih. Ini lagi bibitnya seperti ini. Masih bibitnya belum terlalu kumpul. Dan untuk pakannya sendiri, kemarin kita mulai memberikan pakan ukuran 0, pakan tepung itu dari umur setelah tebar 4 hari. Itu pun sekali sehari kita berikan dengan dosis sedikit aja sekadarnya, karena sampai saat ini bibit pun belum terlalu nafsu makan pakan, karena di dalam kolam itu sendiri masih tersedia pakan alami yang kita tumbuhkan kemarin. Sebelum dia penebaran, kita sudah usahakan kolam ini sudah didominasi oleh pakan-pakan alami yang sudah kita tumbuhkan melalui persiapan airnya. Dan juga untuk persiapan airnya sendiri, kita mulai dari awal persiapan. Setelah kolam kering, kita tebarkan kapur yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan air. Di hari berikutnya setelah air masuk, kita tebarkan fermentasi pakan tepung yang tujuannya nanti untuk mendongkrak pertumbuhan pakan alami yang di dalam kolam ini. Jadi di hari kedua itu kita tebarkan fermentasi pakan tepung untuk membuat pakan alaminya melimpah di dalam kolam ini. Selanjutnya di hari ketiga dan sampai hari ke-10
itu kita tebarkan bakteri air untuk mendominasikan bakteri supaya bioremediasi di kolam tersebut kuat dengan bakteri, sehingga bakteri-bakteri yang jahat atau bakteri-bakteri patogen harapannya bisa tergeser populasinya dengan penebaran bakteri air yang kita lakukan. Jadi itu adalah tahapan yang kita lakukan di sini. Jadi di hari ke-11 baru kita tebarkan bibit. Selanjutnya bibitnya ini sudah berumur 12 hari sejak tebar. Dan hanya kita menghabiskan untuk pakannya, satu karung pun belum habis ini. Ini satu karung belum habis, hanya mungkin sekitar baru menghabiskan 3 kiloan. Ini seperti ini, satu karung ini 25 kilo isinya. Ini kita pakai pakan tepung dari Suritani, PT Suritani Pemuka, pakan tepung untuk udang. Tapi dengan adanya persiapan lahan yang begitu matang, artinya kita tidak terlalu boros di pakan, dan juga untuk daya tahan tubuh bibit itu sendiri setelah dia makan pakan alami, dia akan lebih kuat nanti. Dan juga pertumbuhan yang kita dapat dan pengiritan pakan yang kita dapat. Jadi rencana di kolam ini dengan luasan 900 meter kita tebar 200.000 ekor bibit yang 1-2, kita akan pelihara selama sekitar 2 bulan, nanti baru kita pecah lagi, kita jarangkan lagi. Nah, sehingga dengan populasi yang tinggi di sini, kita sudah di kolam ini sudah siapkan kincir. Di bulan kedua nanti kita hidupkan untuk membantu oksigennya. Jadi setelah dia bibit ini umur 2 bulan, rata-rata yang kita dapat di sini ukurannya sekitar 20 sampai 30 ekor isi sekilo. Nah, seperti itu pengalaman yang kita lakukan di sini. Teringat saya dengan pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan. Mungkin kalian kita santai-santai bisa saya jawab, yang nanti bisa sebagai referensi teman-teman. Ini ada dari Rahadian Eko menanyakan kultur bakteri dan setelah tebar benih pemakaian bakteri itu kapan lagi. Mungkin saya bisa jawab. Untuk pemakaian bakterinya kita pakai bakteri kulturan dari persiapan air. Setelah kapur itu kita pakai untuk perawatan airnya 100 ppm plus molase 10 ppm. Jadi itu kita lakukan selama 10 hari supaya nanti bioremediasi lahannya begitu kuat, sehingga di hari pertama masuk bibit atau masuk ikannya kita tidak khawatir untuk keracunan dari amoniak atau dari pakan yang sudah dia makan. Nah, seperti itu. Untuk pengulangan bakterinya sendiri setelah kita tebar benih, itu di bulan pertama kita biasanya sekitar 10 hari sekali. Sampai menginjak bulan kedua biasanya kita seminggu sekali dengan dosis yang lebih rendah. Jadi untuk molasenya tetap 10 ppm dan bakterinya sekitar 50 ppm. Nah, mungkin itu bisa sebagai jawaban kepada saudara Rahadian Eko. Dan untuk ada juga yang menanyakan masalah bibit. Di kita juga ada penjualan bibit yang jenisnya Nirwana yang kita kembangkan di Lombok Tengah. Mungkin bagi rekan-rekan yang membutuhkan bibit dari ukuran 1-2 cm sampai ukuran 8-10 itu ada yang kita di pembenihan kita di Lombok Tengah sendiri. Ada yang bertanya juga bagaimana cara mengatur agar plankton menjadi minoritas? Oh iya, untuk mengatur plankton untuk bisa jadi minoritas, kita di kolam tersebut kita usahakan di persiapan lahan 10 hari kita dominasikan bakteri anaerob seperti Lactobacillus, ragi. Nah, itu nanti itu yang akan mendegradasi pertumbuhan plankton dan
dari Bacillus sendiri, yang genus Bacillus yang bisa menekan pertumbuhan plankton. Nah, kayaknya untuk di kulturan itu sudah lengkap. Artinya dengan populasi bakteri Lactobacillus dan Bacillus yang kita tebar itu yang bersifat menekan pertumbuhan plankton. Jadi nanti terlihat planktonnya sangat minim sekali, ditandai warna air kolam coklat. Nah, seperti itu jawaban saya. Ada juga yang menanyakan tentang kedalaman kolam untuk perawatan larva. Biasanya kita di sini dengan cuaca alam Lombok Tengah ini cenderung normal di suhu sekitar rata-rata 283 sampai 32. Istilahnya untuk kedalamannya sekitar 50 sampai 60 cm untuk perawatan larvanya. Untuk pendederannya kita pakai 70 sampai 80 cm untuk kedalamannya. Ini juga ada yang bertanya, larva berumur berapa hari lalu diberi perlakuan jantanisasi? Oh iya. Untuk jantanisasi larva itu kita adakan proses jantanisasinya setelah larva agak lincah bergerak, setelah ditandai kuning telurnya habis, itu sudah bisa dimulai proses jantanisasi. Biasanya larva di bawah umur 7 hari, proses jantanisasinya melalui oral yang kita lakukan dengan pengalaman kita di sini, itu nanti tingkat monoseksnya sekitar 99%. Nah, seperti itu jawabannya. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya bagi rekan-rekan dimanapun berada. Tidak lupa juga kalau memang ada pertanyaan atau tukar pikiran, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini, subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.